Dalam sejarah kita mengenal adanya Daulah Abbasiyah, di mana Islam banyak mewarisi khazanah-khazanah keilmuan pada zaman tersebut. Juga banyak mengalahirkan kitab-kitab kuning yang sampai sekarang masih digunakan sebagai rujukan. Pada sebagian kitab kuning tersebut terdapat bagaimana kriteria menjadi pemimpin yang sah dan bagaimana seorang pemimpin dapat gugur dari kursi jabatannya sebagai pemimpin. Di belahan dunia lain kita melihat sejarah negara kita, bangsa Indonesia. Kita dihadapkan pada rezim otoriter yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun dengan banyak praktik-praktik kecurangan, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari ini kita akan menyelaraskan dua dunia yang tampak berbeda. Kitab kuning Fikih Siasah karya Imam Al-Mawardi dan Indonesia pada masa Orde Baru. Kita akan membuktikan bahwa nilai-nilai keadilan yang terdapat pada kitab kuning tersebut justru sangat revolusioner untuk dibaca pada zaman sekarang. Yang terhormat Dewan Juri Musabaqah Qiraatul Kutub Forum Percepatan Transformasi Pesantren, perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Izam, santri dari Pondok Pesantren Harapan Arisalah Yogyakarta, akan membawakan kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi dengan fokus pada topik partisipasi politik pada fasal wajibatul ummah nahwal khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulubihi wa amadana fidarani amin ya rabbal alamin. Faslun utawi kiku fasal suci wajibatul ummati utawi pira-pira kewajibane umat nawal khalifati kelawan sepadane pemimpin. Wa idza qoma lan ing dalem nalikane jumeneng sapa al imamu pemimpin bima kelawan perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma min hukukil ummati saking pira-pira hake umat. Faqat ada mongko temen-temen nekake sapa imam hak Allah taala ing hake Allah taala fima ing dalem perkara lahum maring nas wa alaihim lan ing atase nas. Wajaba mongko wajib lahu maring pemimpin ngalaihim wajib ing atase umat apa hakoni hak loro rupane atu dan taati wa nusratu lan pitulung malam yatagoyar selagine ora apa haluhu tingkae imam waladzi utai perkara yatagoyara kang ngwahake bihi kelawan aladzi apa haluhu tingkahe imam iku fayakhruju mongko metu sapa imam bihi kelawan aladzi anil imamati saking kepemimpinan apa syai'ani rong werna ahaduma utawi salah sijine syai'ani iku jarhun cacat fi adalatihi ing dalem keadilane imam wasani utawi kang kaping pindho iku naksun kurang fi badanihi ing dalem badane imam fa amal jaru anapun utawi cacat fi adalatihi ing dalem adile imam wa utawi jarhun iku alfisku fasek bahwa mongko utawi fasek iku ala durbaini ing atase rong panduman. Ahaduma utawi salah sijine durbaini iku ma perkara tabah kang manut sapa imam fihi ing dalem ma asyahwata ing syahwat. Wasani utawi kang kaping pindho iku ma perkara ta'ala kang gumantungan sapa imam fihi ing dalem ma bisyubhatin kelawan perkara kang syubhat. Fa amal awalu mongko anapun utawi perkara kang awal minhuma saking durbaini famuta'alaqun mongko den gantungake bi afalil jawarihi kelawan pira-pira penggaweane pira-pira anggota. Wa utawi awal iku irtikabun nglakonine imam limah durati maring pira-pira perkara kang haram wa ikdamu lan netepine imam ala mungkarati ing atase pira-pira perkara kang mungkar tahkiman krana mutusilit syahwati maring syahwat wangkiatan lan manut lil hawa maring hawa. Fahaza mongko utawi iki awal iku fiskun fasak yang nau kang nyegah apa fasak min aing qatil imamati saking dadi sae kekuasaane pemimpin wa min damati halan dadi langgenge imamah fa idza tar'a mongko ing dalem nalikane anyar teka apa awal alaman ing atase wong ing qadat kang dadi sah apa imamatuhu kepemimpinane iman kharaja mongko metu sapa man min saking imamah. Walau ada mengko lamun bali sapa man ilal adalati maring adil
sifat adil, lam yaud mongko ora bali sapa man ilal imamati maring kepemimpinan illa bi'aktin angin kelawan angkot jadidin kang anyar. Pada kitab Imam Al-Mawardi ini mengenal bahwa kepemimpinan bukan sekedar hanya prosedural, melainkan kultural kontrak atau akad timbal balik yang melahirkan serangkaian hak dan kewajiban. Apabila seorang imam secara sah telah dilantik dan secara konsisten telah melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat seperti penegakan keadilan, pemerataan pembangunan, dan pembangunan infrastruktur, maka muncul dua kewajiban rakyat kepada imam atau seorang pemimpin. Kewajiban yang pertama adalah ditaati dan kewajiban yang kedua adalah diberi dukungan. Dua pilar ini berfungsi sebagai perekat sosial dan penjaga kestabilan sistem dengan satu catatan krusial: selama tidak ada perubahan esensial pada kondisi dan kapasitas seorang imam. Namun politik tidak mengenal kata statis. Ia bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan yang mendekonstruksi fondasi legitimasi pada suatu kepemimpinan. Imam Mawardi dengan realisme moralnya tidak menganggap ketaatan itu absolut, melainkan mengenal mekanisme di mana ketaatan dan dukungan tersebut dapat gugur. Ada dua faktor fundamental yang menyebabkan gugurnya legitimasi kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin kehilangan integritasnya, dan yang kedua adalah pemimpin mengalami cacat pada jasmaninya. Dalam konteks masa kini, cacat pada anggota badan lebih mudah diidentifikasi dan lebih mudah dikenali. Akan tetapi, diskursus yang paling kompleks, sensitif, dan aktual justru pada faktor yang pertama, yaitu kehilangan integritasnya sebagai pemimpin. Untuk menganalisis dampaknya secara tepat, kita perlu membedah anatomi faktor tersebut yang terbagi menjadi dua, yaitu kefasikan yang timbul akibat menuruti hawa nafsu dan kefasikan yang terkait dengan keyakinan didasarkan pada sesuatu yang syubhat. Kedua jenis ini meski sama-sama berbahaya, memiliki manifestasi dan pola penyelesaian yang berbeda. Memahami perbedaannya sangat membantu untuk mengatasi krisis kepemimpinan pada era modern saat ini. Mari kita telaah jenis yang pertama, jenis yang menjadi pangkal kasus korupsi dan pangkal kasus penyalahgunaan wewenang. Jenis yang pertama ini secara spesifik termanifestasi dalam afal al-jawarih atau perbuatan fisik, yaitu ketika seorang pemimpin sering melaksanakan perkara-perkara yang haram, sering melaksanakan kemungkaran yang akibat menuruti hawa nafsu. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan Islam, model ini memiliki dampak ganda, yaitu pemimpin dicegah untuk dilantik dan dicegah untuk keberlangsungannya menjadi pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin dilengsarkan dari jabatannya akibat terdapat kefasikan jenis ini. Di Indonesia dan banyak negara demokratis lainnya, skandal korupsi besar seperti pada contoh saat rezim Orde Baru, BPK mencatat bahwa pada saat itu terdapat ketidakwajaran dan indikasi penyimpangan pada yayasan seperti Yayasan Dana Abadi Bakti Karya dan Yayasan Super Semar. Uang tersebut menghilang begitu saja dan lalu mengalir pada kantong-kantong penguasa rezim pada masa itu. Menurut paradigma Imam Mawardi, tindakan tersebut secara otomatis mengkhianati amanat dan mencederai sifat adil yang dibawanya. Ia tidak perlu menunggu proses impeachment yang panjang untuk menyatakan dia
bersalah, ia sudah otomatis jatuh dari kursi kepemimpinannya tersebut. Poin krusial selanjutnya adalah mengenai restorasi. Andai sang mantan pemimpin tersebut bertobat, mengintrospeksi diri, dan membenahi diri, ia tidak otomatis kembali menduduki jabatannya sebagai pemimpin, melainkan perlu adanya akad baru melalui mekanisme-mekanisme politik seperti pemilu dan kesepakatan. Ini menunjukkan bahwasanya kepercayaan yang sekali rusak maka tidak dapat dipulihkan dengan hanya introspeksi diri, perbaikan diri secara personal, melainkan juga memerlukan kredibilitas dari publik yang baru. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.